Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Muhammad Lutfi dari kelas 12 Bahasa ingin menjelaskan persatuan dan kesatuan bangsa. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa itu penting untuk dipelajari sebagai upaya kita sebagai generasi bangsa untuk menjaga mempertahankan kenegaraan persatuan Republik Indonesia. Sejak masa proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 telah banyak dinamika dalam mempertahankan utuhnya Indonesia dari masa ke masa hingga sekarang. Masa revolusi kemerdekaan dimulai sejak tanggal 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada masa ini, bangsa Indonesia menghadapi Belanda yang ingin kembali menguasai pemulangan tawanan Jepang yang kalah perang, sekaligus memadamkan berbagai pemberontakan. Dilihat dari sudut pandang sejarah kenegaraan selama revolusi tersebut, terjadi peperangan antara negara Indonesia yang merdeka yaitu Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda sebagai lawan. Belanda yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah tidak sah, kenyataannya ialah bahwa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya pada seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan itu, maka Belanda datang untuk mencoba membasmi kemerdekaan dan dengan kata lain datang serbuan dari luar negeri melalui agresi militer. Akibatnya, terjadilah peperangan di kedua negara itu. Karena peperangan itu dilihat dari sudut Indonesia adalah peperangan yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaannya, maka ia disebut perang kemerdekaan. Masa perang kemerdekaan itu berlangsung dari tahun 1945 sampai 1949. Pada akhir 1949, Belanda dengan resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan sesuai dengan istilah Konferensi Meja Bundar disebut dengan penyerahan kedaulatan. Dalam perang kemerdekaan itu, akhirnya Belanda lah yang kalah. Dengan konsekuensi diadakan KMB tersebut. Atas pandangan ini, maka periode tahun 1945 sampai 1949 diadakan periode perang kemerdekaan. Pada periode ini terjadi pemberontakan untuk memisahkan diri dari Indonesia, yaitu pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI Madiun tahun 1948, kedua, Darul Islam Tentara Islam Indonesia DITII. Indonesia pernah menjadi negara federal. Masa tersebut berlangsung pada 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 menjadi dasar terbentuknya federasi dengan 15 negara bagian. Pada masa ini, Presiden Republik Indonesia Serikat RIS adalah Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Pada masa ini, menteri-menteri bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Hasil perundingan pada Konferensi Meja Bundar dengan Belanda yang mengharuskan Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Pada masa Republik Indonesia Serikat, dinamika persatuan dan kesatuan diwarnai dengan pemberontakan. Di antaranya Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau yang disingkat dengan APRA di Bandung, pemberontakan Andi Ajis di Makassar, pemberontakan Gerakan Republik Maluku Selatan. Masa demokrasi liberal dimulai 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada masa ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 UUD 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan. Karena menggunakan Undang-Undang Dasar sementara, maka dibentuk sebuah badan yang bertugas merumuskan Undang-Undang Dasar. Namun, karena dinamika politik yang tinggi dan saling memaksa kepentingan kelompok dan golongan, maka pembahasan Undang-Undang Dasar menjadi terbelit dan lama. Maka Presiden Soekarno memutuskan mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi diantaranya sebagai berikut. 1. Pembubaran Keseluruhan T. 2. Pembentukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. Ketiga, pembentukan MPR dan DPA sementara. Pada masa ini juga terjadi pemberontakan diantaranya Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII di Sulawesi, Aceh, Kalimantan Selatan, pemberontakan PRRI Persemesta. Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 memulai masa ini. Pada 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966, sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Jabatan Perdana Menteri tidak lagi ada. Pada masa ini, berlaku demokrasi terpimpin yang mulainya adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan, namun lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Maka akhirnya segala sesuatu didasarkan pada kepemimpinan penguasaan, dalam hal ini pemerintah.
Pada masa Orde Lama ini, Irian Jaya bersatu dalam Indonesia melalui Trikora. Sebelum pada KMB, Belanda tidak mau menyerahkan wilayah Irian Jaya kepada Indonesia. Presiden membubarkan DPR tahun 1960 dan muncul UU nomor 19 tahun 1964, sehingga Presiden bisa berhak untuk mencampuri proses pengadilan. Pada masa Orde Lama terjadi pemberontakan besar, yakni 30S PKI. Masa Orde Baru dimulai pada tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Orde Baru merupakan sebutan untuk pemerintah presidensial dengan Soeharto sebagai presidennya. Presiden Soekarno jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Sebagai gantinya, B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden dilantik sebagai Presiden RI yang ketiga. Masa jabatan Presiden B.J. Habibie berakhir setelah pertanggungjawaban yang ditolak oleh sidang umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Pada masa ini terjadi integrasi bekas jajahan Portugis di Pulau Timor menjadi provinsi ke-27. Indonesia bernama Timor Timur. Masa reformasi terjadi banyak perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Amandemen ini diharapkan dapat membentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dan stabil daripada masa-masa sebelumnya. Amandemen UUD 1945 telah dilakukan MPR sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002. Dilakukan amandemen atau perubahan pada UUD NRI tahun 1945 pada masa reformasi ini termasuk mengenai penyelenggaraan negara. Salah satu tujuan utamanya adalah agar kekuasaan presiden tidak disalahgunakan sehingga tercapai kondisi kenegaraan yang lebih stabil. Masa reformasi Indonesia mengalami 5 pergantian presiden, yakni B.J. Habibie, 2 Abdurrahman Wahid, ketiga Megawati Soekarno Putri, yang keempat Susilo Bambang Yudhoyono, yang kelima Joko Widodo. Terdapat 3 faktor pendorong dalam dinamika persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama Pancasila, kedua Sumpah Pemuda, ketiga Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia begitu kukuh, tetapi ada pula masa ketika dinamika persatuan dan kesatuan bangsa mendapat ujian ketika dihadapkan oleh berbagai macam gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Sebagai generasi bangsa, kita patut bersyukur ancaman atau gangguan tersebut tidak membuat NKRI menjadi lemah, tetapi semakin kukuh berkembang hingga sekarang. Mungkin segitu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.